Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Wahyu 22 ayat 6 sampai 13. Saya perlu membacakan bagi kita sekalian firman ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat 6. Lalu malaikat itu berkata kepada saya, perkataan-perkataan ini benar dan dapat dipercayai. Tuhan Allah yang memberikan rohnya kepada nabi-nabi sudah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang segera harus terjadi. Ayat 7, perhatikanlah ini, kata Yesus, aku akan segera datang, berbahagialah orang yang mentaati kata-kata nubuat dalam buku ini. Ayat 8, saya, Yohanes, sudah mendengar dan melihat semuanya ini. Setelah saya selesai mendengar dan melihatnya, saya tersungkur di depan malaikat yang sudah menunjukkan semuanya itu kepada saya, dan saya hendak menyembah dia. Ayat 9, tetapi ia berkata kepada saya, jangan menyembah saya, sembahlah Allah, sebab saya pun hamba seperti engkau, dan seperti saudara-saudaramu para nabi, dan semua orang yang mentaati pesan-pesan dalam buku ini. Ayat 10, lalu ia berkata lagi, janganlah merahasiakan kata-kata nubuat dalam buku ini, sebab sudah dekat waktunya, semuanya ini akan terjadi. Ayat 11, orang yang jahat, biarlah terus berbuat jahat. Orang yang najis, biarlah menajiskan dirinya. Orang yang menuruti kemauan Allah, biarlah terus menuruti kemauan Allah. Dan orang yang hidup khusus untuk Allah, biarlah terus hidup khusus untuk Allah. Perhatikanlah ini, kata Yesus, tidak lama lagi aku akan datang dengan membawa upah untuk membalas setiap orang menurut apa yang telah dilakukannya. Ayat 13, akulah yang pertama dan yang terakhir, akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Yohanes mendengar perkataan Yesus dalam penglihatannya. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dalam frasa aku datang segera terkandung janji dan peringatan. Janji bahwa Yesus akan datang untuk menghakimi manusia. Peringatan untuk seluruh peringatan untuk seluruh pengikutnya perlu selalu bersiap diri menantikan kedatangannya. Bersiap diri menjadi penting karena kedatangannya dalam kitab-kitab Injil dinyatakan dengan tiba-tiba seperti waktunya pencuri, karena tidak ada seorang pun yang tahu waktu kedatangannya. Maka jalan terlogis bagi setiap orang yang menanti kedatangannya adalah menuruti perkataan-perkataan nubuat dalam kitab Wahyu. Menaati firman Allah merupakan tindakan logis karena setiap orang pada dasarnya adalah hamba Allah. Taat kepada firman Allah sejatinya merupakan bukti nyata kehambaan seseorang. Yesus menambahkan dalam ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Memang mudah untuk memahami mengapa Tuhan ingin orang benar tetap benar dan mengapa ia menginginkan orang suci tetap suci. Tetapi mengapakah ia meminta utusannya itu memberitahu orang jahat dan orang cemar untuk melanjutkan cara hidup mereka yang jahat? Ini adalah salah satu dari saat-saat ketika kita bisa lebih yakin tentang apa yang nas Alkitab tidak ajarkan daripada apa yang nas itu ajarkan. Kita tahu bahwa nas itu tidak mengajarkan bahwa terlepas dari bagaimana manusia hidup, ia akan masuk surga. Kita tahu bahwa nas itu tidak dimaksudkan sebagai dorongan untuk berbuat salah. Penekanan dalam nas ini adalah tentang melakukan yang benar. Kita tahu bahwa nas itu tidak mengajarkan bahwa semua orang yang berdosa tidak punya harapan, dan kita tidak perlu repot-repot memikirkan mereka. Tidak demikian. Lalu apa tujuannya? Ayat 11. Dalam terang penekanan sebelumnya dan sesudah ayat tentang singkatnya waktu, pesan itu kemungkinan besar adalah tentang sedang habisnya waktu dan kesempatan. Jika orang fasik tidak segera mengubah hidup mereka, itu akan sangat terlambat. Orang yang tidak siap
akan tetap tidak siap di sepanjang kekekalan. Sementara mereka yang siap dalam hidup ini akan mempertahankan status itu selama-lamanya. Satu-satunya waktu kita, dan saya yakin adalah waktu kini. Alkitab mengajarkan bahwa hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jika kita tahu bahwa kita perlu menanggapi Tuhan dan gagal melakukannya, salah satu dari 3 ini bisa terjadi. Kristus bisa datang, kita bisa mati, kita bisa menjadi begitu keras dalam dosa sehingga akan mustahil untuk memperbarui kita lagi untuk bertobat. Apakah kata terakhir tentang ketundukan? Kita perlu menaati Tuhan dan kita perlu melakukannya sekarang juga. Oleh karena itu, Yohanes perintahkan untuk tidak merahasiakan kitab nubuat itu. Dia harus memberitakannya kepada semua orang agar makin banyak orang dihibur dan bertobat dari tingkah laku buruknya. Tidak hanya kepada Yohanes, setiap orang Kristen juga dipanggil memberitakan kitab Wahyu kepada semua orang, khususnya kesegeraan ini. John Stott menulis begini, ciri murid Kristus adalah iman, pengharapan, dan kasih. Iman memahami ketuntasan karya Kristus, pengharapan menatap akan kedatangan keselamatannya, dan kasih menandai kehidupan kita kini. Kasih setiap hari sejatinya merupakan bukti kehambaan diri. Hamba Allah dipanggil untuk selalu mengasihi karena Allah adalah kasih. Orang yang hidup dalam kasih tidak pernah mencari-cari tahu persis waktu kedatangan Yesus. Bagi dia, yang terpenting adalah mengasihi. Itulah inti hidup dalam kesegeraan. Selamat ulang tahun Roni Aguswanto, William Wijaya. Doa akan saja Pri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.